Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang diagram Venn. Yang pertama kali kami jelaskan di sini yaitu pengertian diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu objek yang memiliki kesamaan. Nah, jadi salah satu cara menyajikan himpunan yaitu dengan diagram Venn, di mana nama Venn sendiri diambil dari orang yang memperkenalkannya pertama kali, yaitu John Venn. Beliau itu adalah matematikawan Inggris yang hidup sekitar tahun 1834 sampai 1923. Nah, pada diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan persegi panjang, yaitu terletak pada sudut kiri atas yang dilambangkan dengan huruf S, di mana setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik, sedangkan nama anggotanya dituliskan berdekatan dengan noktah atau titik tersebut. Sedangkan nama anggotanya yaitu ditulis berdekatan dengan titiknya, misalnya himpunan A 1, 2, 3. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Angel Trigenza. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk diagram Venn. Yang akan saya jelaskan yaitu mengenai himpunan bagian. Sebelum kita masuk kepada contohnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan himpunan bagian atau definisi dari himpunan bagian itu sendiri. Nah, himpunan bagian yaitu suatu himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A itu terdapat pada anggota himpunan B. Begitupun sebaliknya. Untuk himpunan bagian ini dapat kita nyatakan dengan diagram Venn, seperti contoh pada gambar yang telah saya tulis ini. Nah, diagram Venn ini merupakan contoh dari diagram Venn himpunan bagian. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, itu dapat ditulis seperti ini bentuknya. Nah, begitulah penjelasan dari himpunan bagian dan bentuk dari diagram Venn. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh dari himpunan bagian. Di sini diberikan beberapa contoh dari himpunan, yaitu di sini himpunan S ada semestanya semua siswa kelas 7 di sekolahmu. Himpunan A-nya semua siswa kelas 7A di kelasmu. Himpunan B-nya semua siswa perempuan 7A di kelasmu, dan himpunan C semua siswa laki-laki 7A di kelasmu. Nah, di antara beberapa himpunan ini itu kita dapat menemukan beberapa dari himpunan bagian. Seperti contohnya, yang pertama, himpunan A, pembahasannya, himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan. Nah, bisa kita lihat himpunan semestanya yaitu semua siswa kelas 7. Himpunan A-nya semua siswa kelas 7A. Berarti setiap siswa kelas 7A merupakan bagian dari siswa kelas 7 di sekolahnya. Berarti A merupakan bagian dari himpunan B. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua juga dapat kita dapatkan himpunan bagiannya. Yang B, semua siswa perempuan 7A di kelasmu. Berarti termasuk kepada bagian dari himpunan A, semua siswa kelas 7A di kelasmu. Kenapa demikian? Dikarenakan siswa perempuan di kelas 7A itu merupakan semua siswa kelas 7A. Jadi dapatkan B merupakan bagian dari himpunan A. Kemudian kita lihat lagi yang C, semua siswa laki-laki 7A di kelasmu. Nah, itu berarti juga termasuk ke dalam himpunan bagian dari semua siswa kelas 7A di kelasmu. Berarti C merupakan bagian dari A.
ini maaf, ini merupakan bagian dari yang S, semesta. Semua siswa kelas 7A di kelasmu merupakan bagian dari semua siswa kelas 7 di sekolahmu. Kemudian juga dapat kita lihat di sini, semua siswa perempuan 7A di kelasmu itu bukan merupakan bagian dari semua siswa laki-laki 7A di kelasmu. Kenapa demikian? Karena semua siswa perempuan itu kan bukan merupakan siswa laki-laki. Jadi di sini bisa kita tulis di. Nah, kalau untuk notasi bukan bagian berarti kita buat seperti ini. Nah, untuk notasi himpunan bagian itu seperti ini. Untuk bukan bagian itu seperti ini. Jadi dari beberapa himpunan di sini dapat kita peroleh himpunan bagiannya dan juga himpunan yang bukan bagiannya. Selanjutnya, setelah kita membahas himpunan bagian, kita akan membahas mengenai himpunan saling lepas. Nah, definisi dari himpunan saling lepas yaitu suatu himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Himpunan saling lepas itu dapat dinyatakan dengan diagram Venn seperti yang telah saya tulis berikut ini. Nah, ini merupakan bentuk dari diagram Venn himpunan saling lepas yang dikatakan tadi seperti contoh jika himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak memiliki anggota himpunan, jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Nah, jadi diagram Venn-nya itu berbentuk seperti ini. Nah, di sini kita akan memberikan contoh mengenai himpunan saling lepas. Contohnya, jika himpunan K memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9 dan himpunan L memiliki anggota 2, 4, 6, 8, dan 10, maka tentukan diagram Venn-nya. Nah, di sini telah saya tulis terlebih dahulu bahwa bentuk diagram Venn-nya itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bentuk dari diagram Venn himpunan saling lepas akan selalu seperti ini. Kenapa demikian? Dikarenakan yang disebut dengan himpunan saling lepas itu jika antara himpunan A dan B itu tidak memiliki anggota yang sama. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja anggota dari himpunan K yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian anggota dari himpunan L yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sangat mudah sekali untuk menggambar diagram Venn dari himpunan saling lepas. Intinya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari himpunan saling lepas dan bagaimana bentuk dari diagram Venn himpunan saling lepas. Selanjutnya kita hanya memasukkan anggotanya saja. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang himpunan yang saling berpotongan. Maksudnya himpunan yang saling berpotongan di sini yaitu himpunan A dan B saling berpotongan jika ada anggota A dan B yang sama. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis dengan A irisan B dan simbol seperti dengan huruf N ini yaitu dibaca dengan irisan. Himpunan yang berpotongan dapat digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Himpunan A dan B. Yang dikatakan dengan A irisan B di sini, yang dikatakan dengan irisan atau berpotongan yaitu di tengah-tengah. Jadi, apabila ada himpunan A, anggota himpunan A dan B yang sama, maka ditulis yaitu di pertengahan atau di perpotongan himpunan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yaitu diketahui himpunan semesta atau S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Dan himpunan A 1, 2, 7, 9. Dan himpunan B 1, 3, 4, 7. Nah, jawab. Nah, mari kita perhatikan di sini ada bahwa antara himpunan A dan B ada anggota yang sama, yaitu bahwa antara himpunan A, B, dan S ada anggota yang sama, yaitu 1, 7. Maka A irisan B dengan 1 dan 7. Maka di sini itu artinya kita akan menggambarkan diagram Venn yang berikutnya seperti ini. Himpunan A dan himpunan B. Kita perhatikan di sini anggota himpunan yang sama antara himpunan A dan B adalah 1 dan 7. Artinya kita akan menuliskan 1 dan 7 di pertengahan atau di irisannya. 1, 7. Dan himpunan A yang hanya tinggal himpunan A yaitu 2 dan 9. Karena 1 dan 7 sudah kita tuliskan di irisannya. Dan yang ada di himpunan B yaitu 3 dan 4. Selanjutnya, di semesta kita akan menulis kecuali yang sudah kita tulis pada himpunan A dan B, yaitu kan yang sudah kita tulis pada himpunan A dan B ada 1, 2, 3, 4, 7, dan 9. Berarti yang belum kita tulis hanya 5, 6, dan 8. Maka 5, 6, dan 8 kita tulis di himpunan semesta. 6 dan 8. Begitulah contoh dari himpunan yang saling berpotongan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan himpunan dalam pemecahan permasalahan sehari-hari. Himpunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, atau dapat kita katakan himpunan dapat mempermudah untuk kita menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu pada suatu sekolah yang terdiri dari 180 siswa tanpa ini diketahui NS atau jumlah keseluruhan NS jumlah 180 diperoleh data 108 siswa dengan data total. Kita letakkan di sini NA itu 108. Selanjutnya 70 siswa gemar bermain voli, itu kita letakkan di sini NB 70. Dan 45 siswa gemar keduanya. Jadi kita mencoba NA irisan D karena yang menyukai voli dan futsal. 45. Selanjutnya di sini banyak siswa yang tidak benar bermain keduanya adalah berarti N A gabung B komplemen sama dengan E. Selanjutnya kita jawab. Kita menggunakan rumus di sini N A gabung B sama dengan N A ditambah N B dikurang N A irisan B. Karena di sini N A gabung B, karena kita mencari
jumlah siswa yang tidak gemar bermain keduanya, maka kita gunakan di sini NS dikurang N A kali B komplement NA sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Langsung saja kita masuk, yaitu NS 180 kurang NA gabung B komplement kita misalkan dengan X, N sama dengan NA 108 ditambah NB 70 dikurang NA irisan B 45. X sama dengan 180 dikurang 108 dikurang 70 ditambah 45. X sama dengan 108 dikurang 180 dikurang 108 dikurang 70 ditambah 45 berjumlah 47. Jadi jumlah siswa yang tidak gemar bermain keduanya, yang tidak gemar bermain futsal dan tidak gemar bermain voli berjumlah 47. Di sini kita juga bisa menggambar diagram Venn-nya. Ini kita sudah menggambar diagram Venn. NS di sini NS-nya itu jumlah 180 dan di sini A B. Langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita akan menulis terlebih dahulu irisannya. Siswa yang menyukai kelompoknya itu berjumlah 45. Dan NA tadi di sini kita akan mengisi jumlah siswa yang hanya menyukai futsal saja. Berarti di sini 108 sudah masuk ke 45 ini sudah masuk ke dalam 108. Berarti caranya 108 dikurang 45 sama dengan 93. Berarti jumlah siswa yang hanya menyukai futsal itu berjumlah 63 ditambah 45 berjumlah 108. Selanjutnya yang B, NB itu 70 siswa, berarti 45 juga sudah termasuk ke dalam 70. Berarti di sini kita hanya mencari NB. Kita hanya mencari jumlah siswa yang hanya gemar bermain voli, yaitu caranya 70 dikurang 45 jumlah 25. Dan selanjutnya jumlah siswa yang tidak gemar keduanya. Tadi kita sudah mencari yaitu berjumlah 47 siswa. 47 siswa. Karena kenapa dia di luar? Karena dia tidak menyukai futsal dan juga tidak menyukai voli. Ini kita juga dapat menggunakan cara cepat yaitu rumusnya sama tambah irisan sama dengan lainnya. Semesta sudah jelas. Semesta di sini NS 180 irisan juga sudah jelas. NA irisan B 45 dan lainnya. Berarti yang dimaksud dengan lainnya kecuali selain dari semesta dan irisan itu semesta 180 ditambah irisan 45 sama dengan yang lainnya, berarti X ditambah 70 ditambah 180 ditambah 45 berjumlah 225. X 70 ditambah 108 berjumlah 100 ditambah
2125 dikurang 408 S sama dengan 47. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal, yaitu soalnya dalam suatu kelas terdapat 45 siswa. Berarti itu merupakan jumlah siswanya. Di antara siswa-siswa tersebut ternyata 35 siswa gemar basket, 32 siswa gemar bulu tangkis, dan 15 siswa gemar keduanya. Yang ditanyakan yaitu buatlah diagram Venn dari teman-teman tersebut. Kemudian yang B, berapakah jumlah siswa yang tidak gemar basket dan bulu tangkis? Nah, ini kita langsung lihat saja pembahasannya. Yang kita ketahui yaitu jumlah siswanya, yaitu jumlah siswanya itu diamalkan dengan NS sama dengan 45. Kemudian yang menyukai basket itu kita misalkan dengan A, yaitu 35. Yang menyukai bulu tangkis yaitu 22. Kemudian yang menyukai keduanya itu kita notasikan dengan A tulisan B, itu 15 siswa. Nah, untuk diagram Venn-nya dan permasalahan ini yaitu seperti ini. Langkah pertama untuk menentukan diagram Venn-nya, kita lihat dulu yang menyukai keduanya. Tadi sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai diagram Venn himpunan saling berpotongan. Itu bentuknya seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya kita tinggal menuliskan saja. Langkah awal kita tulis terlebih dahulu yang menyukai keduanya di tengah sini, yaitu 15. Kemudian yang menyukai basket itu 35 orang dikurang dengan 15 yang menyukai keduanya. Kemudian yang menyukai bulu tangkis 22 orang dikurang dengan yang menyukai keduanya. Nah, beginilah bentuk dari diagram Venn dan permasalahan ini. Setelah itu kita akan jawab lagi soal yang D, jumlah siswa yang tidak gemar basket dan bulu tangkis. Nah, sebelumnya untuk siswa yang tidak gemar basket dan bulu tangkis itu kita notasikan dengan A gabung B atau komplement dari A gabung B. Nah, itu akan sama saja halnya dengan siswa yang tidak gemar basket dan bulu tangkis. Nah, untuk rumusnya yaitu A gabung komplement A gabung B sama dengan jumlah siswa dikurang jumlah yang menyukai basket ditambah yang menyukai bulu tangkis dikurang yang menyukai keduanya A tulisan B. Langsung saja di sini kita masukkan angkanya. Yang jumlah siswanya yaitu 45. Tertulis 45 dikurang jumlah yang menyukai basket ditambah dengan menyukai bulu tangkis. Yang menyukai basket 35, yang menyukai bulu tangkis 22. Berarti di sini kita tuliskan 35 ditambah 22. Kemudian dikurang dengan yang menyukai keduanya. Kemudian kita tinggal menjumlah hanya saja. 45 kita turunkan, kemudian dikurang dengan 35 ditambah 22 dikurangkan dengan 15. Kemudian kita tinggal menurunkan saja. 45 dikurang 57 dikurang 15 42. Selanjutnya kita kurangkan lagi, 45 dikurang 42 yaitu 3 siswa. Jadi jumlah siswa yang tidak gemar basket dan bulu tangkis yaitu 3 orang siswa. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.